الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا أنؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Al-ayah. Seperti biasa, sederengnya kita sama-sama belajar tentang terjemah dan tafsirnya. Kita akan belajar tentang makharijul huruf dan tajwidnya terlebih dahulu. Perhatikan. Langsung ayat ke 92. Walaqad versi pertama. Walaqad apa hukum bacanya? Ada dal sukun apa? Qalqalah sughra. Kalau yang Ang Didi baca awal tadi qalqalah sughra. Kalau dal sukun bertemu dengan ja, Ang Didi baca versi kedua. Walaqad ya. Jadi boleh dibaca sebagaimana qalqalah sughra. Walaqad boleh juga dibaca seperti idgham mutaqaribain. Kalau ada dal sukun bertemu dengan ja, maka idgham mutaqaribain. Ja makharijul hurufnya ada di tengah lidah. Da ada di ujung lidah. Keduanya makharijul hurufnya berdekatan, maka dinamakan mutaqaribain. Berasal dari kata qaruba yaqrubu, kemudian ditambah ta taqaruba yataqarub. Artinya kedua makharijul huruf ini berdekatan. Dan hukum membaca idgham mutaqaribain ini hukumnya jaiz. Ma ma'na jaiz? Apa jaiz? Boleh. Artinya tidak wajib. Maka tadi Ang Didi mengutarakan dua variasi bacaan. Walaqad berarti Ang Didi sedang tidak memakai idgham mutaqaribain, memakai qalqalah sughra. Sebagaimana kalian ketika membaca Barzanji, laqad ja'akum. Silakan. Karena idgham mutaqaribain itu jaiz. Menurut Imam Hafiz itu jaiz. Artinya boleh dipakai, boleh juga tidak dipakai, ya. Karena keduanya tidak merubah makna dan itu merupakan variasi dari bacaan imam-imam qiraah kita. Walaqad alif bertemu dengan hamzah.
Mad wajib muttasil dalam satu kalimat. Walaqad ja'akum Musa. Mim mati bertemu dengan mim. Idgham mimi atau idgham mutamailain. Musa bil bayyinat. Bil aku alif lam qamariyah. Thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dih. Nun mati bertemu dengan ba. Iqlab. Ma ma'na iqlab? Apa artinya iqlab? Membalik. Qalbun. Apa qalbun? Hati. Ya muqallibal qulub, yang membolak-balikan qalbun. Maka qalbun itu berasal dari kata iqlab. Maka dari itu kita hatinya enggak konsisten. Hari ini senang, besok sedih, ya. Hari ini sedih, besok senang. Ya karena memang sifatnya qalbun. Maka kita disunnahkan berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Yang maha membolak-balikan qalbun, meskipun hati ini sifatnya ini terbolak-balik, maka jangan sampai terbolak-balik dalam perkara dunia, tapi balikkan, luruskan dalam perkara agama. Tsabbit, tetapkan hati ini dalam perkara agama. Iqlab. Jadi nun matinya dibaca atau dibalik, diganti, dirubah bacanya menjadi mim. Al-Quran ada tandanya mim. Mim ba'dihi wa antum zalimun. Wa antum ikhfa zalimin. Tadi yang Didi bilang apa? Wa antum zalimun. Apa bedanya zalimin dengan zalimun? Hah? Kalau zalimun fa'il marfu'. Kalau zalimin mansub atau nasbi. Kalau dalam ilmu nahwunya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila, dan apabila dikatakan, qala yaqulu qawlan wa maqalan fahuwa qail. Majhul daripada qala, qila. Kalau qala berkata, maka qila dikatakan. Daraba memukul, dipukul, duriba. Duriba andi, andi dipukul. Dia maf'ulnya, dia objeknya. Tapi secara zahir dalam susunan kalimat dia menjadi subjek atau fa'il. Wa idza qila, dan apabila dikatakan, lahum, kepada mereka, hum maksud man? Bani Israel. Wa fihi Yahudi.
Mereka itu maksudnya adalah Israel. Di dalam Israel itu ada Bani Yahuda atau Yahudi. Apabila dikatakan kepada mereka, aminu fi'lul amr, kata perintah, berimanlah kalian. Bima anzalallah, dengan apa saja yang Allah turunkan. Al-maqsud huna yakni Al-Quran. Wahai Bani Israel, dalamnya kaum Yahudi, berimanlah kalian dengan apa yang Allah turunkan, yakni Al-Quran. Qalu, mereka berkata, anu'min, khata, nu'minu, kami beriman. Kami beriman bima unzila alaina, tapi kami cuma beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kami. Mereka menganggap Al-Quran bukan diturunkan untuk mereka. Mereka cuma beriman dengan kitab yang diturunkan kepada mereka dari nabi golongan mereka, yakni kitab Taurat dan Injil. Sebelumnya ada Zabur. Kami hanya beriman kitab Taurat, Injil dan Zabur saja. Karena pas Al-Quran turun, ternyata yang menyampaikan nabinya bukan dari kalangan Bani Israel, dari keturunan Ismail alaihi salam. Padahal Ismail adalah saudara Ishak. Ishak punya anak Ya'qub. Ya'qub adalah Israel. Secara tidak sadar sebenarnya mereka memutus dzurriyyah. Ya. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka ingkar terhadap yang turun setelah Injil, Taurat dan Zabur. Apa? Al-Quran. Wa huwal haq, sedangkan Al-Quran adalah hak. Apa hak? Kebenaran di atas kebenaran. Hakiki. Maka kalau kebenaran manusia itu relatif, tapi kebenaran Al-Quran adalah haqqun haqiqiyun, kebenaran yang hakiki, tidak bisa ditawar-tawar. Allah yang mengatakan sendiri, wa huwal haq. Kalau kata Ang Didi, tangan ini sebelah kanan, kata Ang Didi. Kata kalian, tangan ini sebelah kiri, karena kalian memandang Ang Didi dari sudut pandang yang berbeda. Kata Ang Didi, ini tangan sebelah kiri. Dari sudut pandang kalian ini tangan sebelah. Itulah kebenaran manusia relatif. Paham sampai di sini? Maka barang siapa yang mencari kebenaran dengan dalil akli doang, dengan jalan berfikir doang, padahal Allah telah tetapkan yang namanya akal terbatas, maka siap-siap saja dua kemungkinan. Kalau dia tersesat, dia akan tersesat jauh. Kalaupun dia tidak tersesat, dia tidak akan mendapatkan kebenaran yang hakiki. Maka Allah jelaskan,
kalau kita ingin mencari kebenaran yang hakiki, wa huwal haq, ada di dalam Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum, musaddiqal bayanul hal, menjelaskan tentang hal keadaan Al-Quran, makanya mansub di sini. Mansub harokatnya fathatain, bukan musaddiqul tapi musaddiqal, menerangkan dengan tegas bahwasanya Al-Quran ini yang membenarkan apa yang ada di antara kalian, yakni Injil, Taurat dan Zabur. Tapi kalian kok enggak mau beriman? Jadi ayat ini masih menjelaskan tentang kisah tentang Israel, orang-orang Yahudi. Maka surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, Al-Maidah masih sedikit membahas tentang sejarah awal peradaban manusia, sejarah awal agama kita, agama Islam. Qul, katakanlah, falima taqtuluna anbiya Allah, kenapa engkau membunuh para nabi-nabi Allah? Tadi kan orang Israel bilang, kita ini beriman pada Injil, Taurat dan Zabur doang. Tapi kenapa kalian membunuh orang-orang, membunuh nabi-nabi di kalangan kalian yang membawa Injil, Taurat dan Zabur? Katanya kalian beriman. Tapi kenapa pas waktu turun nabi di kalangan kalian malah membunuh nabi kalian? Padahal di dalam Taurat dan Injil tidak ada perintah untuk membunuh nabi. Maka apa maksud perkataan mereka? Maksud daripada perkataan mereka, walamma ja'ahum rasulun min indillahi, apabila datang rasul dari sisi Allah dari kalangan kalian, bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Kalian ini sebenarnya hanya beriman kepada sesuatu yang kalian suka saja, kata Allah. Kalau ada ajaran Nabi yang tidak cocok dengan kehendak kalian, dengan hasrat kalian, maka kalian enggak akan beriman. Maka jangan heran kalau Bani Israel demikian. Jangankan engkau wahai Muhammad, nabi dari kalangan mereka pun mereka bunuh. Padahal orang-orang Yahudi itu, orang-orang Israel, huwallazi ya'rifuna rasulahum kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu kenal betul dengan ciri kenabian Nabi akhir zaman. Kenal betul sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Tapi mereka enggak mau beriman. Karena ada dua kemungkinan faktor yang Allah terangkan dalam surat Al-Baqarah. Pertama, karena Nabi akhir zaman turun bukan dari kalangan Israel. Maka mereka menyombongkan diri. Mereka merasa besar
dan selain kaum mereka anggap kecil dan hina, maka mereka tidak terima kalau Nabi akhir zaman diturunkan bukan dari Israel. Padahal kalau kita runtut nasabnya, Israel adalah saudara daripada Ismail alaihissalam, yang mana Ismail dan Ishak adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, bima la tahwa anfusukum istakbartum, karena sebenarnya mereka memeluk ajaran agama mereka itu, mereka pilah-pilah mana yang menurut mereka cocok saja. Kalau menurut hasrat mereka cocok dengan kehidupan mereka, mereka jalankan. Kalau menurut mereka ini enggak cocok, ini bertentangan dengan kehidupan mereka, mereka enggak jalan. Hati-hati, kita juga hari ini. Maka dikatakan dalam ayat lain Allah berfirman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam sempurna, seluruhnya. Muamalahnya Islam, cara berpakaiannya Islam, cara berdagang Islam, cara bertani Islam, cara berbisnis jadi pejabat yang Islami, jadi karyawan yang Islami. Jangan Islam tatkala pakai songkok doang. Apa songkok? Peci, kupluk. Maka dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kita semua ke dalam agama Islam dengan sempurna. Kita usahakan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi menggunakan cara Islam, cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, menghidupkan ajaranku, maka dia sungguh cinta kepadaku, kata Nabi. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka nanti di surga akan bersamaku. Mau? Bareng Nabi mau? Tiba-tiba keluar dari rumah tetanggai Nabi, pengen midang ngopi ning ngarep omah, bari dukhon, halal ning surga mah halal, arak halal, dukhon halal. Tiba-tiba ning ngarep anak Nabi, Rasul Allah, Rasulullah, enak kan? Nabi Rasulullah, Allah, ternyata Nabi gantengnya orang beda jauh ya karo kita. Soalnya di surga semuanya ganteng. Jangan sampai tetangganya Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud. Cilaka kalau tangganya mereka. Ya. Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajrun mi'ah syahid. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku, memeluk ajaran agama Islam dengan teguh di zaman yang pada hari itu merupakan zaman yang orang-orang lari dari ajaran agama Islam, maka dia akan mendapatkan pahala 100 mati syahid. Pengen mati syahid? Pengen mati tanpa dihisab? Ang Hadi, ang Andi baris ning padang mahsyar. Dia lagi apa? Nonggoni iki malaikat ngisap kita. Tiba-tiba ang aku trudut langsung masuk ke surga.
Ini yang mati tanpa hisab, tanpa menunggu ngantri lagi kita di yaumul hisab, di hari perhitungan. Kalau pengen hidupkan sunnah Rasulullah, hidupkan ajaran agama dalam kehidupan kita. Jangan malu. Yang perempuan nutup aurat, jangan malu. Pakaian yang paling maju dan modern adalah pakaian Islam yang menutup aurat. Kalau kita lihat ke belakang, betapa orang-orang terdahulu tidak punya pakaian. Hari ini yang sudah nutup aurat dianggap jadul, enggak. Wahai perempuan, istiqomah nutup aurat. Insyaallah mati dapat pahala mati syahid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.